Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sepekan lagi insyaallah kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, tamu yang kedatangannya selalu diidam-idamkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara bukti berkahnya bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Artinya pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah yang itu bisa memudahkan kita semua menuju surga. Oleh karena itulah di bulan ini, yakni di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala banyak mensyariatkan berbagai macam ibadah yang tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya siyam syahrin, puasa sebulan penuh, yang itu hanya ada di bulan suci Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain kita tidak boleh berpuasa sebulan penuh, mengkhususkan puasa sebulan penuh. Kalau kita ingin memperbanyak puasa, di sana tidak ada puasa yang paling utama, yakni puasa sunnah daripada puasa Daud. Demikian pula di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qiyamul lail, salatut tarawih, zakatul fitr, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin untuk bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada keluh kesah di dalam hati, karena sesungguhnya orang yang merasa berat dengan datangnya bulan suci Ramadan berarti di dalam hatinya itu terdapat benih-benih kemunafikan. Kenapa kita harus bergembira jamaah sekalian? Kenapa kita harus bersuka cita? Karena ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, dan kita pun mampu mengerjakan ibadah tersebut, maka ini sebagai bukti bahwa Allah cinta kepadanya, Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Inilah yang disebut dengan nikmat hidayah, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Makanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan tatkala kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sarrathu hasanatuh wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia bahagia dengan kebaikan yang dia lakukan, maka dia adalah seorang mukmin. Dan juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal yang harus kita miliki sebelum tiba bulan suci Ramadan yaitu al-ilm. Inilah sebaik-baiknya bekal. Hendaknya kita mempelajari ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Makanya di antara kebiasaan para ulama tatkala mereka memasuki bulan-bulan tertentu, di antaranya apabila mereka hendak memasuki bulan suci Ramadan, maka mereka pun murojaah, mengulang kembali materi-materi yang berkenaan tentang ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Karena syarat ibadah itu bukan hanya sekedar ikhlas. Syarat diterimanya amal ibadah bukan hanya niat yang baik, tetapi ada di sana syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar niat yang baik tidak cukup. Kadang banyak orang yang melakukan kesalahan di dalam ibadah, ketika diingatkan, Pak, ini salah, tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, semua itu adalah perkara baru. Dia mengatakan, yang penting niatnya baik. Maka ini adalah prinsip beragama yang keliru jamaah sekalian. Maka sangat penting bagi kita untuk memahami dan mempelajari tata cara ibadahnya Nabi SAW. Karena pada setiap ibadah, beliau selalu menyampaikan, misalnya di dalam sholat, beliau berkata, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian juga dalam pelaksanaan ibadah haji, beliau mengatakan, Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku. Maka siapa saja yang dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu, bisa jadi ibadahnya itu sia-sia. Walaupun dia sudah mengorbankan tenaganya, sudah mengorbankan hartanya dan segala-galanya, tapi kalau ternyata dia beribadah tanpa ilmu, maka bukan kebaikan yang dia dapat, justru itu adalah suatu keburukan. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Man 'abidallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Nah, demikian pula berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Ternyata tidak semua orang yang memasuki bulan suci Ramadan dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan rahmat, dia mendapatkan pahala yang besar. Tidak semua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Saqula 'abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu." Celakalah, sungguh celaka bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar darinya, tetapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ada orang yang memasuki bulan suci Ramadan, kemudian keluar darinya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Baik orang yang tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya, atau dia beribadah, dia puasa, dia sholat tarawih, tapi ternyata semua itu sia-sia. Pantas kalau Nabi juga mengatakan apa?
rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kok bisa jamaah sekalian? Naam, itulah mereka yang mengerjakan ibadah puasa tanpa ilmu. Yang dia pahami puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Demikian pula ada yang sholat tarawih bukannya mendapatkan ampunan sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan salat qiyamul lail, salat tarawih karena iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya itu diampuni. Ternyata tidak semua orang yang salat tarawih dia mendapatkan keutamaan ini. Nabi SAW mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasrifu fi salati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Jadi dia pulang sholat tarawih bukan mendapatkan pahala sholat, tetapi justru dia membawa dosa mencuri. Siapakah itu jamaah? Dia alladzi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha, yang tidak memperhatikan, yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Itulah yang sholat tarawih yang dia cari cepat selesai. Dia cari imam yang patas, tidak khusyuk di dalamnya, tidak memperhatikan tuma'nina. Maka ini suatu kekeliruan dan suatu kerugian. Kenapa? Karena dia sudah mengorbankan tenaganya. Dia datang ke masjid, dia sholat, tapi ternyata semua itu sia-sia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita bahas berkenaan tentang ibadah di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita meneladani puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa adalah ibadah yang paling dominan, yang paling wajib untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Tentang kewajiban puasa, kita semua telah mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang perintah puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Makanya Nabi SAW menjadikan puasa Ramadan sebagai rukun apa jamaah? Rukun Islam. Ketika beliau ditanya tentang Islam, beliau mengatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku salat apa yang Allah wajibkan kepada aku. Maka Rasulullah mengatakan as-salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu, illa an tatawwa syai'a. Selain itu engkau kerjakan salat-salat sunnah. Kemudian dia bertanya lagi, bima faradallahu alayya minas siyam, dengan apa Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Kemudian Rasulullah menjawab, syahr Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan merupakan kewajiban. Yang namanya wajib kalau ditinggalkan maka itu merupakan dosa besar.
Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, berarti dia telah kufur. Karena di antara bentuk kekufuran, di antara pembatal-pembatal keislaman, yaitu dia mengingkari salah satu dari apa yang ada di dalam rukun Islam. Nah, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai panggilan ya di dalam ayat ini, Allah membuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza wajadtal ayah quddimat biya ayyuhalladzina amanu aw biya ayyuhalladzina kafaru fahtamma sam'uk." Apabila engkau mendapati ayat yang didahului dengan huruf nida, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir, maka pasanglah telingamu. Artinya engkau harus betul-betul perhatian, karena sesungguhnya setelah itu pasti ada kebaikan yang harus kalian kerjakan, atau ada keburukan yang harus kalian tinggalkan. Dan di dalam ayat ini ada kebaikan yang harus kita kerjakan, yaitu puasa. Nah, sehingga menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa itu merupakan konsekuensi iman. Orang yang beriman, maka dia harus betul-betul mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan setiap hari. Tidak boleh ada satu hari yang dia tinggalkan. Nah, karenanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi iman, apa kata para ulama, al-i'tiqadu bil jinan, al-qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan, wa i'tiqadu bil jinan. Jadi iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi di antara konsekuensi iman, yaitu di mana dia harus mengerjakan ibadah puasa. Ingat jamaah sekalian, siapa saja yang meninggalkan ya satu hari saja berpuasa di bulan suci Ramadan, atau terlebih-lebih dia tidak puasa sama sekali, atau dia sengaja berbuka di siang hari bulan suci Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan, Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras. Apa ancamannya? Beliau menceritakan, bainama ana naimun idza atani rajulani fa akhadha bi dib'i fa ataya bi jabalan wa ara. Ketika aku tidur, aku bermimpi didatangi oleh dua malaikat. Kemudian keduanya pun membawa aku ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah gunung yang tandus. Kemudian keduanya mengatakan, is'ad, naiklah. Tapi aku mengatakan, innila utiqu, aku tidak mampu untuk naik ke gunung tersebut. Faqala, keduanya pun mengatakan, inna sanusahilulak, kalau begitu kami akan memudahkanmu. Fasa'idtu hatta idha kuntu fi sawa'il jabal, fa idha ana bi aswatin syadidatin, aku pun naik. Sesampainya aku berada di atas puncak gunung itu, aku mendengar suara yang sangat histeris, jeritan-jeritan orang yang meminta tolong dan yang lainnya. Fakultu, aku pun bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Qala hadza awiyu ahlin nar, itu adalah suaranya penghuni neraka. Kemudian faida ana biqaumin mu'allikina bi araqi, tsumman talaqa bi, kemudian keduanya pun mengajak aku ke suatu tempat. Ternyata aku mendapati qaumin mu'allikina bi araqi bihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damma. Aku mendapati ada suatu kaum yang mereka sedang digantung, kepala mereka ada di bawah, kaki mereka ada di atas. Musyaqqaqatan asdaquhum, mulut mereka robek, tasilu asdaquhum damma, mengeluarkan darah yang begitu banyak, seakan-akan baru dipukul dengan benda yang tumpul.
Dan aku pun bertanya, man haula, siapakah mereka? Dijawab oleh keduanya, haula illadzina yuftiruna qabla an tahillati shaumihim. Mereka itulah yang berbuka sebelum waktunya. Jebol di siang hari bulan suci Ramadan. Inilah jamaah sekalian, ancaman berdasarkan hadis yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili menjelaskan tentang bahayanya meninggalkan puasa. Ya, maka jangan sekali-kali kita meninggalkannya. Kita harus bersabar, menahan lapar dan haus. Dan itu sifatnya hanya sebentar, cuma sebulan jamaah sekalian. Ya, daripada kita mendapatkan kesengsaraan ya selamanya nanti di dalam neraka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat, bagaimanapun keadaan seorang hamba, maka dia tetap wajib mengerjakannya. Walaupun dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak bisa bergerak, dalam keadaan macet, dalam keadaan safar, sholat tetap wajib untuk dilakukan. Karena tidak ada yang menggugurkan kewajiban sholat kecuali dia mengalami haid ataupun nifas. Yang kedua mungkin dia sudah meninggal, atau yang ketiga dia terkena penyakit gila. Selain itu tidak ada yang bisa menggugurkan dari kewajiban sholat. Nah, berbeda dengan puasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada beberapa orang untuk tidak berpuasa. Ini menjadi bukti bahwasanya Islam adalah agama yang banyak memberikan kemudahan. Selain asal syariat Islam itu mudah, kalau kita mendapati suatu sebab yang kita tidak mungkin untuk mengerjakan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan. Hukum asal apa yang Allah syariatkan kepada kita itu mudah. Seperti sholat yang Allah wajibkan cuma 5 kali. Dan itu pun Allah wajibkan dengan waktu yang terpisah-pisah. Ya, artinya tidak sekaligus 17 rakaat. Bayangkan kalau misalnya Allah wajibkan kepada kita sholat langsung 17 rakaat. Jenuh gak jamaah sekalian? Jenuh, capek. Jangankan yang 17 rakaat, sholat tarawih yang 11 rakaat cuma setahun sekali. Kadang orang gak sanggup. Dia sanggup mengikuti sholat tarawih hanya mungkin di 10 hari pertama saja. 10 hari yang kedua, ketiga, absen, gak hadir lagi. Apalagi ini 17 rakaat. Makanya dengan terpencar-pencar waktu sholat itu, ya memudahkan bagi kita. Zakat, mudah. Apakah semua harta yang kita miliki wajib dizakati? Tidak. Hanya harta-harta tertentu saja. Karena kalau kita berbicara masalah harta sangat banyak. Baju yang kita pakai harta bukan harta. Motor yang kita pakai harta. Mobil yang kita punya harta. Apakah itu wajib zakat? Tidak. Hanya harta tertentu saja. Emas, perak, uang, tabungan. Itu wajib dikeluarkan zakat. Dan ternyata tidak semua orang yang punya emas, yang punya tabungan wajib zakat. Dia baru wajib zakat jika telah terpenuhi nisabnya. Orang yang punya emas 50 gram wajib zakat atau tidak? Tidak. Orang itu wajib zakat ketika dia punya emas apabila telah mencapai 85 gram. Pertanyaannya, apakah 85 gram itu dizakati semua? Tidak juga. Ya, hanya berapa persen? 2,5%. Mudah gini jamaah sekalian? Mudah. Puasa juga demikian. Puasa Allah syariatkan cuma setahun sekali. Dan itu pun tidak 24 jam setiap hari. Hanya dari subuh sampai maghrib 12 jam. Mudah jamaah sekalian. Ya, berbeda dengan puasa umat-umat terdahulu. Ya, mereka itu berat untuk melaksanakannya. Yang disebut dengan puasa al-wisol. Puasa nggak ada sahur, nggak ada buka. Gimana jamaah sekalian maksudnya? Yakni ketika dia punya niat ingin berpuasa, saat itulah dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ada yang sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai seminggu.
dan itu semua sudah dihapus. Ya, kita diperintahkan berpuasa dari subuh sampai maghrib, mudah. Makanya kebangetan kalau dia tidak mengerjakannya. Nah, ada beberapa golongan yang mana dia boleh untuk tidak berpuasa, bahkan boleh baginya untuk berbuka. Siapa saja orang yang mendapatkan rukhsah? Yang pertama adalah musafir. Musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang batas minimal dikatakan safar. Kita berangkat dari Palasari ke Jakarta, safar bukan? Hah? Bukan. Ya. Maka mungkin untuk lebih memudahkan, seorang itu dikatakan safar jika dia telah menempuh perjalanan 80 sampai 85 kilo. Ya, jadi kalau kita sudah menempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, ya, sebanyak 85 kilo, maka sudah dikatakan musafir. Dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Bukan kita muter-muter lihat KM motor 85, tidak. Ya. Nah, dan seorang yang safar, maka boleh baginya untuk berbuka puasa. Apalagi kalau sampai puasanya itu memberatkan bagi dia. Disebutkan di dalam kitab Syarhul Mumti' li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang keadaan orang yang berpuasa dan dia safar. Yang pertama, jika puasa itu sangat memberatkan bagi dia, lemes, bahkan mungkin dia pingsan karena mungkin capek, lapar, maka orang seperti ini haram baginya untuk berpuasa. Dia wajib untuk apa, jemaah? Berbuka. Kenapa? Karena ya Islam tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jika itu membawa kebinasaan, maka Allah berikan keringanan. Apabila ada orang yang safar dan dia sudah sangat lelah, capek, bahkan sampai pingsan, tetap puasa, apa kata Nabi? Ulaikal usad. Ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang tetap berpuasa ketika dia safar. Nah, kondisi yang kedua, jika berpuasa itu tidak terlalu memberatkan, berat, tapi tidak terlalu memberatkan. Kalau bawa kendaraan oleng misalnya, ya, saking mungkin capeknya, tapi tidak membuat dia pingsan, maka kalau dia tetap berpuasa hukumnya makruh. Makruh artinya yang utama bagi dia adalah apa? Berbuka. Karena kebolehan dia berbuka itu adalah hadiah. Hadiah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah. Yang namanya hadiah yang paling utama adalah kita menerimanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Ya, keringanan-keringanan seperti itu, bolehnya berbuka ketika safar. Ya, itu adalah hadiah. Maka hendaknya kita menerima hadiah tersebut. Yang ketiga, kalau tidak memberatkan, mungkin karena safarnya itu ya dia naik pesawat dan berangkatnya pagi. Dia naik pesawat keberangkatan habis subuh sampai di Surabaya jam 7 jam 8, enggak lapar, biasa aja. Ya. Maka kalau yang ditanyakan, bolehkah dia berbuka, jemaah? Boleh nggak dia tidak berpuasa? Jawabannya boleh. Boleh. Ya. Karena saat itu dia sudah mendapatkan ilat tentang bolehnya untuk tidak berpuasa, yaitu safar. Jadi safar ini ya merupakan ilat seseorang boleh untuk berbuka.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka boleh baginya berbuka, tetapi dia wajib untuk mengqadha. Iya. Namun tentunya kalau yang ditanyakan adalah manakah yang paling utama, apakah dia tetap berpuasa atau berbuka? Kalau kondisinya itu tidak berat, dia posisinya masih dalam keadaan kenyang, maka ya yang lebih utama adalah dia tetap berpuasa. Ya, dalam rangka mencontoh perbuatan Rasulullah SAW, di mana beliau tetap berpuasa dalam keadaan safar, yang mana dengan puasanya itu tidak memberatkan. Berbeda kalau sampai memberatkan, Nabi tadi mengatakan ulaika la usad, ulaika la usad. Mereka itulah orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang seorang musafir boleh berbuka, mulai kapan dia boleh berbuka, jemaah? Apakah mulai dari malam dia niat untuk tidak berpuasa? Misalnya semalam dia niat siang ini mau safar. Apakah boleh baginya berniat untuk tidak puasa? Maka jawabannya belum boleh. Ya. Jadi dia itu boleh berbuka kalau sudah meninggalkan kampung halamannya. Misalnya dia berangkat dari Palasari, kemudian misalnya dia mau ke Bandung. Nah, kalau sudah ninggalin Palasari, Legok, ya, misalnya dia sampai di rest area Karang Tengah, dia masuk dari tol mana itu Jakarta Merak, ya Tangerang Merak, kemudian dia mampir, walaupun jaraknya dari Palasari ke sana cuma 10 kilo atau mungkin 15 kilo, maka dia sudah dibolehkan untuk berbuka. Yang penting tujuannya apa? Safar, bukan ke Tanah Abang. Nah, kalau dia ke Jakarta, ya tetap dia tidak boleh berbuka karena masih dikatakan belum safar. Ya, intinya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah siapa? Musafir. Ya, namun tidak boleh juga karena mungkin dia sudah paham bahwasanya musafir itu boleh berbuka, akhirnya dia safar. Tujuannya untuk apa? Berbuka. Mau kemana? Mau safar. Ngapain mau buka puasa? Nah, ini nggak boleh. Ini disebut namanya apa? Hilah. Hilah. Ya, merekayasa atau tipu daya, membuat trik. Ya, hal-hal yang tadinya haram, dia berupaya untuk membolehkan. Ya, dia sudah paham musafir itu boleh berbuka, tapi dia tujuan safar itu bukan karena ada suatu keperluan, tapi untuk berbuka puasa. Maka ini hukumnya haram. Dan inilah salah satu keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir. Ya, dari sana banyak keringanan-keringanan yang lain. Di antaranya adalah boleh menjamak dan mengqashar sholat. Boleh jamaah sekalian. Jangan sampai kita memberatkan diri. Misalnya dia ke Surabaya naik kereta. Setiap kali sampai di stasiun, dia sholat. Sampai di Cirebon, dia sholat maghrib. Kemudian kereta berhenti di stasiun berikutnya, dia sholat isya. Selesai sholat, ternyata keretanya udah nggak ada. Ketinggalan. Nah ini dia memperberat dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi dia untuk jamak qashar. Bahkan boleh bagi dia untuk sholat di atas kereta. Jadi boleh kita menggabung ya maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir. Sholat isya yang 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Ini kemudahan, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula boleh untuk tidak berpuasa dan boleh untuk tidak mengerjakan sholat sunnah. Justru yang utama bagi seorang musafir nggak perlu dia mengerjakan sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib, kecuali sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, boleh baginya untuk bertayamum. Kalau memang tidak ada air untuk berwudu, tayamum nggak apa-apa. Dia tempelkan
tangannya ke jendela atau kemana gitu kan, kemudian dia usapkan ke wajahnya dan ke tangannya. Ini keringanan. Demikian pula kalau dia pakai sepatu, ketika dia berwudu, nggak perlu dia melepas sepatunya, dia cukup mengusap bagian atasnya. Subhanallah, banyak sebenarnya keringanan-keringanan yang Allah berikan tatkala kita safar. Iya, maka pelajari fikih ibadah ketika safar. Dan yang kedua, di antara orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Sakit. Allah mengatakan, "Wa man kana minkum maridun," barang siapa yang sakit, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun tentunya orang yang sakit ini ada beberapa keadaan jamaah sekalian. Ada yang sakitnya itu berkepanjangan, sakitnya itu menahun, tidak diharapkan sembuh. Dokter bilang, "Pak, ini makanya udah berat untuk sembuh." Ya, misalnya dia punya penyakit mah kronis, nggak boleh telat makan sedikit langsung kambuh. Atau mungkin dia punya penyakit apa gitu yang tidak membolehkan puasa. Kalau dia tetap puasa, langsung pingsan. Bahkan bisa beresiko kematian. Maka orang seperti ini wajib untuk apa jamaah? Wajib qada enggak? Di mana wajib qada? Orang sakitnya menahun, ya, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Membayar fidyah. Ingat nih, berarti golongan pertama orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sakit menahun. Apa itu fidyah jamaah sekalian? Fidyah artinya memberi makan kepada fakir miskin. Ya, jadi nggak boleh kita pakai uang. Jadi fidyah itu harus dibayar pakai makanan. Karena kalau dibayar pakai uang, khawatir disalahgunakan. Dibeliin apa? Rokok. Atau dibeliin paket data. Ya, maka harus dikasih makanan. Kita beli nasi padang misalnya, kemudian kita berikan kepada fakir miskin. Tinggal berapa hari puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan puasa 10 hari, atau mungkin sebulan, cukup dia pesan nasi padang, atau mungkin nasi bungkus, nasi kotak, ya 30 bungkus, kemudian dia berikan kepada fakir miskin. Cukup 1 bungkus, hitungannya 1 hari. Jadi nggak perlu 1 hari, berarti 3 bungkus. Atau mungkin 4 bungkus, buat sarapan, mindo, makan siang, makan semalam gitu kan. Nggak perlu, jadi cukup sekali saja. Itu fidyah. Mudah nggak jamaah sekalian? Mudah. Iya, ini kalau yang dia sakitnya menahun. Yang kedua, kalau sakitnya tidak menahun, artinya diharapkan sembuh, maka kalau memang sakitnya itu memberatkan, boleh baginya untuk berbuka. Tapi wajib baginya untuk apa? Mengqadha. Ya, dan tentunya tidak semua sakit jamaah sekalian. Kenapa kamu nggak puasa? Lagi sakit. Emang apa sakitnya? Gatal panuan. Ya nggak bisa jamaah sekalian. Jadi sakit yang memberatkan dia untuk tidak berpuasa. Dia wajib untuk mengqadha. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga di antara orang yang tidak wajib berpuasa, boleh baginya untuk berbuka adalah wanita yang mengalami haid dan nifas. Iya. Wanita yang mengalami haid dan nifas, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan apabila itu terjadi di siang hari bulan suci Ramadan, maka secara otomatis puasanya batal. Boleh nggak dia langsung makan jamaah? Boleh, orang puasanya batal. Iya. Bagaimana kalau dia haidnya jam 5 subuh? Batal nggak puasanya? Batal jamaah sekalian. Kalau dia suci haidnya misalnya jam 6 pagi, berarti dia ketika sahur masih dalam keadaan haid. Tapi jam 5 atau jam 6, jam 7 sudah suci. Pertanyaannya, dia wajib puasa atau tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia memasuki waktu subuh
dalam keadaan masih haid. Ini dipahami jamaah sekalian, ini penting ya, fikih puasa. Kaidah-kaidah berkaitan tentang orang yang wajib puasa dan tidak. Bagaimana kalau misalnya wanita mengalami haidnya 15 menit sebelum azan maghrib? Batal nggak puasanya? Batal. Musibah bukan ini jemaah? Musibah. Batal. Jangan dia pura-pura nggak tahu, mungkin kencing kali. Ya, kalau darah yang keluar, ya maka dia batal. Wajib qada atau tidak? Wajib. Inilah ketentuan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Nah, kalau dia misalnya baru tahu darah itu keluar ketika berbuka puasa, lagi mau sholat, mau kencing, lah keluar darah haid. Nah, puasa yang tadi dikerjakan batal atau tidak? Dia ragu-ragu nih. Ini darah keluar pas maghrib atau sebelum maghrib. Kira-kira yang perempuan pilih mana? Pas maghrib lah. Nah, jadi itu ya pas maghrib. Nah, ini keraguan-keraguan ini dikembali kepada hal yang yakin, sehingga dia yakini ya kalau itu terjadi setelah maghrib. Nah, kemudian yang keempat diantara seorang yang boleh untuk tidak berpuasa, yakni ibu yang sedang hamil atau menyusui. Maka ya, wanita yang sedang hamil atau menyusui istilahnya adalah al-hubla wal murdi'. Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun di sini para ulama berselisih pendapat tentang kewajiban bagi dia. Apakah dia wajib mengkodok saja? Apakah dia wajib mengkodok dan bayar fidyah? Apakah dia hanya wajib fidyah saja? Ini terjadi perbedaan pendapat. Wal-zahir wallahu a'lam. Ya, pendapat yang saya lebih condong kepadanya bahwasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka dia cukup membayar fidyah saja. Cukup membayar apa? Fidyah saja. Tidak perlu untuk mengkodok. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan diwajib fidyah dan kodok. Ya, dalil yang menyatakan masalah ini adalah perkataan sahabat Ibnu Abbas, yang mana dia mengatakan rakhasa li syaikhil kabir wal azuz kabir, ya, wal murdi'. Nah, diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua, ya kakek ataupun nenek, dan bagi orang yang sedang menyusui, ya boleh baginya untuk berbuka, wa yut'ima kulla yaumin miskina, tapi dia wajib untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Demikian pula ini riwayat dari Ibnu Umar. Ya, jadi dia hanya fidyah saja. Karena kalau kodok juga kadang berat jamaah sekalian. Ya, tahun ini misalnya dia hamil. Tahun kedua dia ngapain? Menyusui. Tahun ketiga biasanya masih apa? Menyusui. Berarti berat bagaimana untuk mengkodoknya, ya kan? Makanya bahkan ada wanita itu 10 tahun gak pernah puasa Ramadan. Kebayang gak jamaah sekalian? Ada. Ya, tahun pertama hamil, tahun kedua, ketiga menyusui, tahun keempat hamil lagi, tahun kelima, keenam menyusui, tahun ketujuh isi lagi. Berapa tahun tuh jamaah? 10 tahun gak puasa Ramadan. Maka gimana mau mau mengkodok, ya? Jadi itu yang keempat. Di antara orang yang mendapatkan rukhsah untuk berbuka dan tidak berpuasa adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Kemudian yang kelima di antara orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang yang tidak berakal. Secara umum pada semua kewajiban ibadah, ghaira akil, orang yang tidak berakal itu tidak ada beban bagi dia. Majnun, orang gila misalnya, atau orang yang punya penyakit sindrom, yang tidak bisa komunikasi,
Kenapa jamaah sekalian? Karena di antara syarat dan rukun ibadah adalah niat. Niat itu kan keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk ibadah. Yang mana niat ini tidak mungkin terjadi bagi orang yang gak punya akal. Karena orang gila misalnya akalnya itu tertutup. Dia nggak pikir sana, nggak pikir sini, ya sudah hidup ya sebegitulah. Ya, makanya orang gila itu tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, lalu bagaimana orang yang sudah pikun? Apakah dia wajib mengkodok jamaah sekalian? Apakah dia wajib untuk bayar fidyah atau bagaimana? Nah, maka perlu kita pahami jamaah sekalian tentang kakek nenek yang sudah tua. Iya, namanya kakek nenek udah pasti udah tua ya. Nah, jadi tadi kita sebutkan yang wajib bayar fidyah yang pertama siapa tadi? Musafir bayar fidyah. Kodok. Ibu yang sedang hamil menyusui. Yang kedua tadi apa? Yang pertama. Ya, 6 orang yang sakit menahun. Nah, ini perhatikan nih. Bagaimana ya kakek nenek sudah tua. Nah, sini ada 3 keadaan jamaah sekalian. Yang pertama, lahu aqlun wa quwwah. Ada orang yang sudah tua, 80 tahun, tapi Masya Allah, akalnya masih sehat. Badannya juga masih keker, masih sering ke sawah. Masih ingat ini cucunya, ini anaknya. Kalau cerita, pasti ingat zaman Belanda. Kalau cerita itu Masya Allah. Nah, maka orang seperti ini, wajib baginya apa? Puasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena lahu aqlun wa quwwah, punya akal dan juga punya kekuatan. Yang kedua, lahu aqlun wa la quwwah. Ya, lahu aqlun wa la quwwah. Naam, akalnya masih sehat. Tapi ya sudah enggak kuat ya. Ya, akalnya masih sehat, masih bisa membedakan mana duit 50.000, mana duit 100.000. Ya. Masih ngeh ini cucunya, ini mantunya, ya. Lahu aqlun wa la quwwah, tapi enggak kuat ya. Ya di rumah aja tiduran, rebahan. Maka orang seperti ini wajib apa jemaah? Kodok. Gimana mau kodok ya kan? Maka yang kedua dia wajib untuk membayar fidyah. Wajib untuk membayar fidyah. Nah, ada lagi yang ketiga, la aqlun wa quwwah. Udah nggak punya akal, tapi badannya kotor, sehat. Ya udah pikun dia, udah pikun. Ya udah nggak tahu ini apa namanya ini anaknya, ini cucunya. Tapi kalau dikasih duit terima dia, karena di memorinya itu warna duit gitu kan. Nah, emang kadang ada orang pikun itu ya ada yang memorinya hilang semuanya, ada yang masih tinggal 1 giga ya kan. Ya macam-macam. Ada orang pikun ya, yang dia hafal baca surat Yasin. Kayak saya punya engkong dulu gitu kan. Udah pikun, tapi Masya Allah, baca Yasinnya lancar. Pas kita deketin yang dibuka surat Al-Baqarah, ya kan. Udah gitu terbalik lagi. Nah, ini udah pikun seperti ini. Maka orang yang sudah pikun, walaupun badannya sehat, ya, tidak ada kewajiban apa-apa. La qado'a wala fidyah. Tidak ada qadha dan juga tidak ada fidyah. Gugur sudah. Jadi kita sebagai ahli warisnya, sebagai anaknya sudah nggak ada kewajiban apa-apa. Ya, tidak ada fidyah, tidak ada qadha, dan keluarganya pun nggak perlu untuk membayarkan fidyah dan tidak perlu untuk mengkodokkan. Kenapa? Karena dianggap seperti orang gila. Nah, dari sini jelaslah bagi kita siapa yang wajib qadha dan siapa yang wajib fidyah. Jadi fidyah itu intinya ada 3 orang ya. Yang pertama adalah orang yang sakit menahun, wanita yang sedang hamil dan menyusui, dan yang ketiga siapa? Ya, kakek nenek yang dia badannya masih badannya sudah nggak kuat tapi akalnya masih sehat. Yang pada intinya orang yang wajib bayar fidyah adalah orang yang tidak mampu untuk mengqadha puasa. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir yang perlu kita jelaskan di sini adalah adab. Jadi gimana agar puasa kita itu lebih bermakna. Karena puasa itu wajib, namun apa kata para ulama? Hendaknya kau sempurnakan
ibadah wajibmu dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Di antaranya adalah yustahabbu lis-shaim ayyura'iya fi siyami al-adab at-taliyah. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga adab-adab ketika dia sedang berpuasa. Yang pertama tentunya makan sahur, jamaah sekalian. Ya, makan sahur, karena sahur ini adalah adab khusus yang Rasulullah tetapkan bagi umatnya. Jadi sebagaimana tadi kita sampaikan, umat-umat terdahulu tuh nggak ada sahur. Nabi mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyamahum aqlatus sahur. Pembeda puasa kita dan puasa mereka adalah dengan makan sahur. Jadi jangan sampai nggak sahur, jamaah. Ketika kita makan sahur, kita akan mendapatkan pahala besar. Apa kata Nabi SAW? Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Di antara bukti berkahnya makan sahur, badan kita menjadi kuat. Di antara bukti berkahnya sahur, malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Innal malaikata yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Bagaimana kalau kondisi kita masih kenyang? Mungkin dia sebelum tidur makan, atau mungkin lagi gak enak makan, apalagi lihat lauk di meja, ya sayur bayam, ya tempe bukannya digoreng direbus, karena minyak lagi mahal. Gimana mau nafsu sahur? Nah, maka dalam kondisi seperti ini tetap sahur, walaupun dia makan lauknya aja dia gadoh istilahnya gitu kan, atau seruput kopi, atau minum air, yang penting sahur, dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Makanya Nabi mengatakan, tasaharu walau bijar atima, makan sahurlah walaupun dengan meneguk air. Sahur, jamaah. Dan afdolnya, sunnahnya itu sahur diakhirkan, bukan diawalkan. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengatakan, tasaharna ma'an Nabi summa qama ila sholah. Kami makan sahur, kemudian kami pun bangkit untuk mengerjakan sholat subuh. Anas bertanya, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak sahurnya Nabi dan adzan subuh? Kemudian dijawab, qadra khamsina ayat, seukuran membaca ayat Al-Quran 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca normal berapa menit? 20 sampai setengah jam ya. Kalau yang baca sudah Iqra jilid 6. Beda kalau masih jilid 1. Mungkin bisa 2 jam gitu kan. Nah, berarti setengah jam utamanya. Artinya kalau misalnya subuh jam setengah 5, sekarang tuh subuh jam 4.40. Berarti kita sahurnya jam berapa? Jam 4. Ya, jam 4. Azan subuh jam 4, makan sahurnya jam setengah 4. Itu yang utama. Jangan ini jam 2 udah sahur, setengah 3 udah sahur, jamaah sekalian. Jadi utamanya itu diakhirkan. Masaknya sih nggak apa-apa. Ya misalnya masaknya jam 3, setengah 4. Tapi sahurnya setengah jam sebelum subuh. Keburu imsak, Pak Ustadz. Ya. Imsak sebenarnya ini bukan menjadi batasan boleh dan tidaknya kita makan. Ya karena di zaman Nabi sendiri nggak ada istilah imsak. Imsak itu kan artinya apa? Menahan. Ya tetap kita masih boleh makan, masih boleh minum. Walaupun di sana sini kita dengar dari masjid-masjid orang pada gegorowan, imsak, imsak, tetap kita masih boleh makan. Ngopi boleh nggak jamaah sekalian? Masih boleh. Minum masih boleh. Karena biasanya antara imsak dan adzan subuh berapa menit itu? Hah? 10 menit ya, 10-15 menit. Masih boleh makan. Jima boleh nggak? Boleh. Asal jangan kebablasan ya. Nah, boleh jamaah sekalian. Jadi, batasan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum adalah setelah mendengar azan. Iya, dengar azan. Dan termasuk hal yang tidak diperbolehkan
kadang dia sahur jam 4 gitu ya. Nah, dia nyediain kopi atau dia nyediain air 1 gelas. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, buru-buru dia Pak minum. Ini ada orang boleh sahur kayak begini gitu kan. Ya namanya udah azan, sudah nggak boleh minum lagi. Gitu. Supaya apa? Supaya persiapannya lebih banyak gitu kan. Nah, nggak boleh jemaah ya. Kalau mau ya itu 5 menit sebelum subuh ya, baru kita boleh masih boleh minum. Bukan di rumah pakai timer jemaah sekalian. Ya, artinya kita harus tahu waktu azan itu kapan. Namun kalau seandainya kita lagi makan sahur, tiba-tiba terdengar azan, ya, maka boleh kita lanjutkan makan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal inna'u 'ala yadihi, fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sementara piring masih di tangannya, jangan dia taruh dulu sampai dia habiskan apa yang ada di piring. Lanjutkan nggak apa-apa, tinggal 5 suap lagi habiskan. Ya, kemudian setelah itu dia minum nggak apa-apa. Tapi ingat, ini jangan dijadikan suatu kebiasaan. Ya, jadi sahurnya pas mau subuh. Ya, ini nggak boleh. Artinya ketika dia sedang makan. Nah, dan juga hanya menghabiskan apa yang ada di piring, jangan nambah. Jangan menghabiskan apa yang ada di baskom gitu kan. Diuyup semua sayur. Haji mumpung. Tidak ya. Jadi kemudahan ya Allah berikan kepada kita. Ya, jadi intinya batasan makan sahur itu adalah ketika mendengar azan subuh ya di daerah kita. Bukan azan subuh di daerah orang ya. Kemudian juga di antara adab berpuasa yang perlu kita perhatikan adalah al-kafu 'anil lawi war-rafas wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Menahan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang bertentangan dengan tujuan berpuasa. Ini banyak orang yang gak paham tentang hakikat puasa. Jadi hakikat puasa di mana ya seluruh anggota tubuh kita juga harus ikut puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya, makanya tadi kita sampaikan rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Sahabat Jabir mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da'il adzar." Apabila engkau berpuasa, maka hendaknya penglihatanmu, matamu, lisanmu juga harus ikut berpuasa. Tinggalkanlah perkataan-perkataan keji yang melukai hati orang lain. Wala takun yauma saumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan kau jadikan hari puasamu itu sama seperti hari engkau tidak berpuasa. Puasa sia-sia kalau dia tidak sholat. Kadang ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat, habis subuh tidur, bangun-bangun menjelang maghrib, ya tinggalin tuh puasa sholat zuhur dan sholat asar, malamnya bergadang dia. Nah ini keliru jamaah sekalian. Bahkan yang lebih parahnya lagi ketika dibangunin, "Mas, bangun mas." Orang lagi ibadah kok dibangunin. Jadi beranggapan tidur yang berpuasa adalah apa? Ibadah. Ini berdasarkan hadis yang palsu jamaah sekalian. Justru ketika berpuasa kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi percuma kalau dia puasa tapi nggak sholat. Percuma dia puasa tapi lisannya tidak dia jaga, ya, dia mencela orang lain, berkata kotor, menggibahi orang lain, kemudian berbohong, berdusta, sia-sia. Ya. Percuma puasa tapi matanya jelalatan. Yang dia tonton sinetron mulu, acara gosip, insert, apalagi itu, ya kan? Nggak boleh jamaah sekalian. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, udah wayanya TV kita apain jamaah? Kiloin. Iya, artinya percuma dia puasa tapi yang dilihat adalah acara-acara sinetron, ya kan? Ya, laki perempuan, gandengan tangan, pacaran, pada itu bukan suami, itu adalah maksiat. Baik. Jadi berjaga pandangan kita. Ya,
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah nggak butuh dengan orang yang berpuasa tapi maksiat jalan terus. Apa kata Nabi? Malam yada' qala zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun ayyada ta'ama wa sarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Kemudian juga di antara adab ketika berpuasa, hendaknya kita menyegerakan untuk berbuka dan berbuka dengan makanan-makanan yang ringan. Ya, bagaimana urutannya? Jadi kalau kita sudah mendengar azan, kita mulai dengan membaca bismillah. Kemudian dia makan kurma atau minum air. Ya. Bagi kalau bisa di bulan suci Ramadan kita punya stok kurma. Terserah mau kurma sukari, kurma ajwa, untuk menjalankan sunnah Nabi, yaitu berbuka dan sahur dengan makan kurma. Nah, kemudian selesai kita makan kurma, minum, kita membaca doa, zahabal dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah tetap pahala, ya. Ini doa ketika berbuka puasa. Setelah itu terserah, mau makan gorengan-gorengan, mau makan lontong juga silakan. Ya, selesai, kalau bisa jangan makan berat dulu. Selesai berbuka, kita segera ke masjid untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Nah, pulang dari sholat maghrib terserah, tapi makan jangan kenyang-kenyang, karena kita masih ada ibadah lagi, itu sholat tarawih. Kalau dia habis sholat maghrib langsung makan 3 piring tambah misalnya bubur sumsum, kolak segala macam, kenyang, bawahnya mau ngapain? Mau tidur. Kalau tidur bablas, bangun-bangun sahur makan lagi. Nah, jadi ini sunahnya, kalau buka disegerakan, kalau sahur tadi diapain? Diakhirkan. Jadi jangan kita sahur jam 2 jamaah. Ya, ini membuat kita menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasa kalau orang sahur itu jam 2, habis kenyang, tidur bablas, bangun jam 8. Orang-orang pada sholat duha, dia mah sholat subuh. Ya kan? Ya, jadi itu jamaah sekalian, menyegerakan untuk berbuka dan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau bisa kita berusaha untuk memiliki target Ramadan harus hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, baik yang mungkin dia masih belajar Iqra, atau mungkin dia sudah bisa baca Al-Quran, baca jamaah sekalian pelan-pelan. Ya, 1 hari 1 juz dibagi-bagi, selesai sholat 2 lembar. Ya, insya Allah itu mudah bagi kita. Terus gimana kalau yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali? Ambil Al-Quran, setel murotal. Banyak sekarang, tinggal kita download di YouTube di mana gitu kan. Ada syekh lagi baca, kita sambil nyimak, dengerin. Ya, kalau memang dia tidak bisa membaca Al-Quran. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa kita jelaskan tentang bagaimana meneladani puasa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya masih banyak lagi materi-materi fikih berkenaan tentang ibadah di bulan suci Ramadan. Dan teringat nasihat para ulama, mereka mengatakan apabila engkau mendapati bulan suci Ramadan, maka jadikan itu adalah Ramadan terakhirmu. Ya, karena tidak menjadi jaminan bagi kita untuk bisa dapat Ramadan tahun depan. Betapa banyak orang-orang yang Ramadan tahun lalu masih bareng, kita buka masih bareng, sahur masih bareng, tarawih masih bareng. Ternyata sekarang tinggal kontaknya doang di HP, orangnya udah nggak ada. Nah, itulah yang sangat kita khawatirkan. Dengan kita menghadirkan perasaan itu adalah Ramadan terakhir kita, niscaya kita akan terus semangat ibadah, memaksimalkan ibadah di dalamnya, meningkatkan kualitas ibadah. Ya, karena Rasulullah SAW selalu memberikan nasihat, di antaranya tentang sholat. Beliau mengatakan, "Sholi sholatan muwaddi'." Sholatlah seakan-akan kau akan berpisah. Ya, artinya itu adalah sholat yang terakhir. Dan juga beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Jika engkau berada di sore hari, maka jangan kau tunggu pagi hari. Artinya kalau kita mendapati bulan Ramadan, maksimalkan. Jangan tunggu, nanti juga dapat Ramadan lagi. Ya, tidak menjadi jaminan jamaah sekalian. Karena ada 2 keadaan di mana seorang itu akan semangat ibadah.
Yang pertama, jika dia menjadikan itu adalah ibadah yang pertama, dan yang kedua, jika dia menjadikan itu adalah ibadah yang terakhir. Menjadikan ibadah yang pertama, bisa kita lihat ketika orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, yang dia sudah menabung mungkin belasan tahun, pertama kali dia melihat Ka'bah, Masya Allah, terharu dia, sedih, campur gembira, melihat Ka'bah secara langsung. Dia sibuk untuk mengerjakan amal soleh di dalamnya. Ya, karena selama ini mungkin dia lihat Ka'bah hanya di televisi, di gambar, di YouTube. Ini bisa lihat secara langsung. Biasanya orang yang pertama kali umroh, Masya Allah, semangatnya ibadahnya luar biasa. Kadang nggak mau balik ke hotel, temennya ngajakin, ayo Pak, Bu, kita ke hotel sarapan dulu. Saya ngeliat Ka'bah juga udah kenyang. Kenapa? Karena menjadikan itu adalah ibadah yang pertama. Nah, demikian pula Ramadan, kita jadikan ibadah yang pertama, nggak mungkin, karena mungkin kita setiap tahun bisa dapat Ramadan. Maka tinggal yang satu, kita jadikan itu adalah Ramadan terakhir kita. Jadi jangan sampai tarawih bolong, puasa bolong, rugi kalau kita tidak mendapatkan keutamaan ya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya.